Bapak Ibu, saudari-saudara semuanya saja, selamat petang berkah dalem. Selamat petang berkah dalem. Selamat Natal. Selamat Natal. Baik, baru saja kita mendengar sebuah warta. Masih ingat? Injil Lukas. Dan Lukas penginjil tadi menulis ada tokoh-tokoh di sekitaran kelahiran Yesus. Selain orang tua Yesus, Maria dan Yusuf, tadi Lukas menyampaikan sekali peristiwa Kaisar Agustus mengeluarkan perintah mendaftar semua orang di seluruh dunia. Apa artinya ini? Kaisar Agustus waktu itu ketika menjadi pemimpin Roma ini sedang mengalami masa keemasan, masa yang sedang jaya. Dan bagi seorang penguasa, kekuasaan itu ditunjukkan ketika orang bisa melakukan pendataan, atau kalau di tempat kita semacam sensus penduduk. Sensus ini hanya mungkin dilakukan oleh orang yang berkuasa, orang yang mempunyai power, dan dalam hal ini adalah Kaisar Agustus. Bahkan pendataan ini dilakukan di seluruh dunia. Tentu ini bukan sesuatu yang main-main, membutuhkan banyak orang, membutuhkan biaya yang juga tentu tidak murah, tidak sedikit, dan waktu pengerjaan yang tidak sedikit pula. Dan ini hanya mungkin dilakukan sekali lagi oleh mereka yang mempunyai kekuasaan. Kalau orang biasa, orang ecek-ecek, tidak mungkin bisa melakukan semacam sensus penduduk. Lalu di sisi lain, sensus ini paling tidak mempunyai manfaat. Yang pertama, berguna untuk melihat berapa jumlah warga masyarakatnya, yang muda berapa, remaja berapa, yang sudah tua berapa, semua akan diketahui dengan sensus penduduk ini. Artinya, kalau Kaisaran Romawi ini mungkin akan menghadapi perang, pemerintahnya mempunyai data kira-kira berapa orang-orang muda yang masih kuat yang akan diajukan untuk wajib militer. Selain itu, sensus ini juga terkait dengan pajak, bahwa setiap warga masyarakat itu harus membayar pajak kepada kaisar. Maka dengan tahu berapa jumlah warga masyarakatnya, paling tidak pemerintah mempunyai gambaran berapa pajak yang akan didapat. Maka ketika orang-orang pada waktu itu mendengar ada pendataan sensus ini, reaksi mereka itu tidak senang. Meski tidak senang, tetapi toh mereka tetap menjalankannya. Nah, penginjil Lukas itu juga menampilkan sosok raja yang lain, raja yang justru tidak mempunyai kekuasaan, bahkan untuk lahir pun raja ini tidak mempunyai tempat. Siapa dia? Yesus. Yesus oleh penginjil Lukas ditampilkan kebalikan dari Kaisar Agustus. Kalau Kaisar Agustus ini adalah seorang pemimpin yang mempunyai kuasa, mempunyai power, tetapi Yesus tidak demikian. Yesus sejak awal Injilnya oleh Lukas ditampilkan pribadi yang sangat sederhana, pribadi yang mungkin sangat lemah, sangat tersingkir. Dan saya yakin kita semua hadir di sini memilih mengikuti raja pertama Kaisar Agustus atau raja yang kedua Yesus. Kita semua hadir di sini lebih memilih mengimani mengikuti raja yang kedua, yang tanpa power, tanpa kekuatan,
kekuasaan ini, yaitu Yesus. Lalu apa sebabnya kita mengikuti Yesus yang demikian ini? Lukas mau mengatakan kepada kita bahwa Kaisar Agustus ini seandainya ia menjabat sebagai raja penguasa, dunia itu ditampilkan penuh dengan peperangan. Dan di dalam peperangan, mereka yang kuat, mereka yang akan bertahan. Sedangkan mereka yang kalah, mereka yang lemah akan tersingkirkan, terpinggirkan, dan akhirnya hilang. Maka kehadiran Yesus dengan mengambil figur yang lemah, yang sederhana, juga mau mengatakan kepada kita, Yesus hendak merangkul mereka yang lemah, mereka yang rapuh, mereka yang tidak sempurna. Artinya Yesus ingin menjadikan dunia ini menjadi tempat bagi semua orang. Tidak hanya bagi mereka yang kuat, mereka yang mempunyai kekuasaan, tetapi juga mereka yang lemah, mereka yang tersingkirkan sekalipun mereka mempunyai tempat di dunia ini. Itulah sebabnya mengapa Yesus lahir di sebuah kandang. Yesus tidak lahir di istana yang mewah, tetapi di tempat mungkin yang bagi kita itu terkesan tidak layak, supaya mereka yang tidak layak ini juga mendapat tempat di dunia. Maka kalau kita mengamati setiap buah Natal, itu di sana Yesus juga ditemani hewan-hewan yang tergolong lemah. Ada sapi, ada domba, lembu. Mereka adalah hewan-hewan yang terkenal lemah. Mereka tidak bisa melindungi diri mereka sendiri dengan cukup kuat. Sapi, domba, lembu tidak mempunyai pertahanan diri yang baik. Konon katanya ketika Yesus mau lahir ke dunia, ada salah seorang malaikat juga diutus datang turun ke dunia lebih awal untuk mempersiapkan kira-kira hewan apa saja yang nanti akan menemani Yesus. Lalu malaikat ini turun ke hutan dan mengadakan sayembara. Masing-masing hewan itu dipanggil siapa yang layak pantas ada di sekitaran kandang Yesus. Lalu yang pertama ada raja hutan, yaitu singa, yang mendaftarkan diri kepada malaikat utusan Allah. Karena ini adalah seorang raja, maka saya sebagai raja hutan siap menemani Yesus. Tetapi permintaan singa ini ditolak. Kamu ini binatang buas. Maka kalau nanti para gembala, orang-orang akan datang melihat Yesus, mereka sebelum bertemu Yesus sudah takut terlebih dahulu. Lalu hewan yang lain pun datang. Misalnya landan datang, mendaftarkan diri, tetap saja ditolak. Kamu mempunyai duri-duri yang kuat, kendati kamu ingin melindungi Yesus, bayi Yesus, tetapi orang nanti yang akan berkunjung akan takut terlebih dahulu. Lalu sampailah pada hewan-hewan yang tidak mendaftarkan diri, yaitu golongan ternak ini, domba, lembu, dan sapi. Mereka ditanya oleh malaikat, mengapa kamu tidak mendaftarkan diri seperti mereka? Lalu mereka menjawab, karena kami ini hewan yang dikorbankan. Banyak binatang buas itu mengorbankan kami, dan kami tidak mempunyai apa-apa untuk melindungi Yesus. Akhirnya karena jawaban mereka ini, malaikat memilih mereka menemani bayi Yesus. Maka lihat bagaimana kehadiran Yesus di dunia itu ditampakkan tidak seperti raja duniawi, raja yang berkuasa, raja yang terkenal, yang populer, tetapi sebaliknya, raja yang lemah, tanpa kekuasaan, tanpa perlindungan apa-apa. Maka setiap kali kita merayakan Natal,
kita juga merayakan bagaimana Yesus hadir untuk semua orang. Dan itu juga diungkapkan dalam bacaan kedua. Nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua orang. Tidak hanya mereka yang kuat, mereka yang mempunyai power, tetapi mereka yang kecil, mereka yang lemah, bahkan mereka yang berdosa sekalipun. Lalu dua hal yang kedua yang mau saya sampaikan dalam kesempatan pemilik ini, saya juga mengajak Anda mari kita melihat bagaimana kelahiran Yesus di dunia ini juga melibatkan banyak tokoh-tokoh. Tadi di dalam maklumat diterangkan bagaimana beribu-ribu abad dari Abraham sampai dengan kelahiran Yesus ada tokoh-tokoh terlibat di dalamnya. Mereka semua bersedia ambil bagian dalam karya penyelamatan Allah. Maka pertanyaan bagi kita, apakah kita juga bersedia menyediakan diri ambil bagian dalam karya penyelamatan Allah? Bagaimana ini kita buat, kita upayakan? Tentu tidak seheroik tokoh-tokoh yang ada dalam kitab suci, baik melalui penampakan malaikat maupun mimpi-mimpi. Kita cukup dengan pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita bisa ambil bagian dalam karya penyelamatan Allah. Kalau Anda datang ke gereja, lalu Anda membuat tanda salib, Anda berlutut, Anda duduk, karena Anda sadar bahwa ada Yesus yang tinggal di tabernakel. Kalau mungkin Anda tiba-tiba berisik, teriak keras-keras, lalu samping Anda lalu menegur, mengatakan minta Anda untuk diam karena sadar ada Yesus yang tinggal di tabernakel. Beberapa waktu lalu saya juga ditegur oleh pengurus misinan ketika gladi Natal, lalu ada teman OMK itu membawakan saya pentol dan mau saya makan di gereja. Saya ditegur, "Romo, ini di gereja." Artinya mereka tahu betul ini rumah Tuhan, ada Tuhan yang tinggal hadir di tempat ini. Di dalam perayaan Ekaristi ini nanti masing-masing dari kita juga akan menerima tubuh Kristus. Artinya Yesus juga tinggal di dalam hati kita, di dalam diri kita masing-masing. Maka apakah kita juga mau menggunakan pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita dengan baik, karena kita sadar bahwa Yesus pun hadir tinggal di dalam diri kita. Para kita mohon rahmat Tuhan, semoga di dalam perayaan Natal ini kita diingatkan kembali bahwa di dalam kesederhanaannya, di dalam kelemahannya, Yesus hadir untuk menyelamatkan semua orang. Dan karya keselamatan ini membutuhkan keterlibatan kita. Semoga kita pun juga mau dipakai oleh Allah mewujudkan karya keselamatan dengan pikiran, perkataan, perbuatan kita, karena kita sadar Yesus pun tinggal di dalam diri kita masing-masing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kita tanggapi sabda Tuhan ini dengan menyatakan iman kepercayaan